Ya, pemirsa, penjualan mobil di Indonesia tercatat melemah secara bulanan sekitar 4,7% di sepanjang Juni 2025 ini. Pelemahan penjualan juga terjadi secara tahunan di sepanjang semester 1 2025. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat pelemahan penjualan mobil di sepanjang bulan Juni 2025. Di mana penjualan dari pabrik ke dealer atau wholesale sepanjang Juni 2025 tercatat turun 4,7% dibanding Mei 2025. Sementara itu penjualan dari dealer ke konsumen atau retail justru mencatat kenaikan tipis pada Juni 2025. Di mana sepanjang bulan lalu Gaikindo mencatat penjualan retail mobil naik tipis 0,6% secara bulanan menjadi 57.760 unit. Adapun secara keseluruhan penjualan mobil di sepanjang semester 1 2025 mencatatkan pelemahan secara tahunan. Hal tersebut ditujukan oleh penjualan wholesale yang sebanyak 374.740 unit. Realisasi ini turun 8,6% dari periode semester 1 di tahun lalu yang mencatatkan penjualan wholesale 410.020 unit. Demikian pula di sisi penjualan retail di mana Gaikindo mencatat pelemahan sebesar 9,7% menjadi 390.467 unit. Sementara pada semester 1 di tahun lalu penjualan retail mobil di Indonesia mencapai 432.453 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi target penjualan mobil di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Kemudian juga ada Bapak Bipin Juwana, pengamat otomotif. Langsung saja kita akan sapa. Halo Pak Kukuh, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, kabar baik, terima kasih mengundang satu lagi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bipin, apa kabar? Baik. Ya, sepertinya masih di-mute Pak Bipin. Kita akan langsung saja ke Pak Kukuh terkait dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan beberapa data. Sepertinya apa yang bisa kita update terlebih dahulu nih? Seperti apa sih angka penjualan dan produksi mobil nasional paling tidak hingga saat ini nih Pak Kukuh? Ya, baik. Memang kondisinya memang agak berat ya. Kita semula setelah melihat lewat masa Lebaran, kita harapkan mulai bangkit. Namun kondisinya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Justru kemudian masih di bawah 70.000 bulanannya. Nah, ini yang menjadi concern kita. Nah, apakah kemudian nanti setelah ada pameran Gias yang akan dibuka minggu ini, itu juga akan menjadikan stimulus ataupun menjadi pemicu masyarakat untuk mulai membelanjakan atau membeli kendaraan bermotor lagi. Dengan catatan bahwa kondisi ekonominya juga mulai membaik ya. Tapi kondisi inilah yang menjadi tanda tanya kita semua. Itu yang bisa kita lihat saat ini karena memang sampai di bulan Juni ini semester 1 penjualan masih di bawah 500.000. Kalau kita mau sampai di akhir tahun kondisinya lebih baik, ini cukup berat memang. Oke, masih di bawah 500.000 unit ya untuk kendaraan khususnya mobil gitu dari sisi penjualan. Ya. Nah, Pak Bipin, sebenarnya apa yang bisa kita cermati? Apa yang menjadi trigger begitu kalau kita lihat dari sisi penjualan ataupun produksi mobil nasional kita ini masih belum bisa melaju lebih kencang lagi begitu? Kita harus bedakan antara produksi dan penjualan. Produksi sih rasanya pabrik-pabrik diminta menggenjot produksi siap-siap saja gitu. Tetapi kondisi pasar yang sangat tidak menggembirakan. Dan sebetulnya kita semua juga tahu sejak dari akhir tahun lalu bahwa tahun ini 2025 itu sudah terlihat awan kelabu akan menutupi perekonomian negara kita. Bukan hanya negara kita, bahkan seluruh dunia dengan adanya perang tarif dan lain-lain itu masalah. Dan masalah yang sangat mendasar adalah ketika bersentuhan dengan urusan daya beli. Nah ini yang ketika saya diajak berbicara topik seperti ini, terus terang saya sedih dan galau. Kenapa saya katakan demikian? Dalam kondisi yang
kelam seperti saat ini, di awal tahun PPN malah dinaikkan 12%. Daya beli sudah lemah, dihajar PPN lagi 12%. Ini saya tidak mau melebar kemana-mana, tapi untuk dunia otomotif aja. Ini berat sekali. Dan terlihat bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada masyarakat. Bagaimana konsumen mau diberi semangat untuk membeli kendaraan. Sementara kan kita tahu kendaraan ini bukan kebutuhan primer, kebutuhan yang kesekian. Jadi ketika kondisi sudah buruk, pajak dinaikkan, ya kita lihatlah hasilnya seperti saat ini. Dan kepada beberapa media saya sudah sampaikan, bisa nggak sih PPN buat otomotif ini diturunkan menjadi 8% misalnya. Untuk memberikan trigger, tidak hanya kepada jenis tertentu, tapi semua. Supaya yang namanya industri ini memiliki setitik sinar cerah lah untuk bisa mulai menggeliat dan rodanya ini tidak terseok-seok seperti saat ini. Di awal tahun saya sudah pernah katakan, ini kalau tidak cepat-cepat diperbaiki, bisa sama dengan angka 2024 saja sudah sangat indah. Nah, kenyataannya, tadi data Anda sudah sampaikan, angkanya segitu. Berarti untuk mencapai 800.000 aja tanda tanya dong di akhir tahun. Ini dari saya. Oke Pak Pipin, lantas strategi dari pelaku usaha sendiri seperti apa? Gaikindo mungkin akan menjelaskan, tapi tahan dulu sebentar Pak Kukuh, kita akan jeda sebentar, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penjualan mobil di bulan Juni 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama seperti apa sih penjualannya, perbandingannya dari Juni 2025, kemudian Mei 2025, dan juga Juni 2024. Kalau kita cermati di tahun ini, untuk wholesale-nya ini sekitar 57.760 unit, kemudian untuk penjualan retailnya 61.664 unit. Dan kalau kita bandingkan dengan Mei di bulan sebelumnya, ya 61.307, memang ada sedikit kenaikan begitu. Sementara untuk penjualan secara wholesale juga tidak jauh berbeda. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, ya memang ada penurunan di tahun 2024 dengan 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati data penjualan mobil di tahun 2025 seperti apa, rentang dari Januari sampai dengan bulan Juni ini. Ini dia data lengkapnya penjualan dari wholesale maupun juga retail untuk mobil di tanah air. Baik, kita lihat cermati, ya tercatat memang yang paling tinggi dari sisi angka penjualan itu justru di bulan Maret ya. Dari sisi wholesale 70.895 unit, sementara untuk retailnya sendiri mencapai 76.582 unit mobil yang berhasil dijual. Dan ini kita akan bahas nanti seperti apa momentum apa yang tengah terjadi, kemudian mengapa potensi stagnasi ini masih terjadi begitu ya. Baik, itu dia beberapa data, dan bagaimana kita akan cermati untuk next-nya. Ini yang beberapa hal yang menarik ya, perlu dicermati wholesale dan juga retail. Kita akan bahas lagi dengan narasumber kita hari ini, Pak Kukuh, kemudian juga Pak Pepe. Nah, kalau dengan data yang tadi sudah kita sampaikan, Pak Kukuh, kemudian apa yang sudah disiapkan mitigasi strateginya, mengingat ini stagnasi ataupun dari sedikit pelemahan penjualan mobil tadi, wholesale juga retail juga ini, Pak Kukuh. Baik, jadi tadi angkanya udah jelas ada penyerungan menurun. Ini kalau tidak segera ada intervensi cukup berat nih. Karena udah hampir 6 bulan kondisinya masih seperti ini, masih di bawah 500.000 ya. Nah, kita harapannya di bulan ini kita akan ada pameran, sampai di akhir tahun ada beberapa serial pameran Gias, itu diharapkan juga akan mampu mengangkat. Tapi yang disampaikan Pak Baimin tadi tepat. Itu pun seiring dengan apa yang kajian kita,
adalah isunya adalah daya beli masyarakat kita. Nah, Baik. daya beli masyarakat kita itu adalah kelas menengah. Kelas menengah kita ada kurang lebih 11 juta yang mengalami penurunan kasta ya. Daya belinya menurun. Nah, ini 11 juta itu nggak sedikit. Nah, kalau ini nggak ada intervensi akan berat. Tapi di sisi lain lagi, bebannya ditambah, yaitu dengan kenaikan pajak. Cukup besar untuk kendaraan-kendaraan kita. 75% masyarakat kita adalah pembeli kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Dan itu terkena PPN sebesar 12%. Nah, itu cukup berat. Belum lagi di akhir tahun lalu itu ada tambahan lagi mengenai option. Walaupun beberapa daerah itu kemudian memberikan insentif dengan menunda kenaikan optionnya. Tapi gonjang-ganjingnya itu membuat masyarakat melakukan tindakan wait and see, tunggu dulu. Kalau nanti naik, berapa naiknya. Nah, ini yang informasi ini juga memberikan kegalauan tersendiri kepada masyarakat. Di sisi lain lagi, pajak di kendaraan bermotor kita udah cukup tinggi. Oke. Nah, kita lihat di samping ada PPN yang tadi naik 12%, masyarakat yang beli mobil biasa-biasa saja 13%, itu kena PPN BM. Nah, itu juga tinggi. Sehingga total yang berkali-kali kami sampaikan, kalau mobil-mobil yang di bawah 300 juta dan kemudian tingkat kandungan lokalnya cukup tinggi, ini kan menciptakan lapangan kerja tersendiri ya. Nah, kalau itu kemudian dikenakan PPN BM, apa nggak sebaiknya ditinjau lagi ya? Karena mungkin kalau 30-40 tahun yang lalu, kulkas, TV color itu dianggap barang mewah. Mobil yang harganya 300 juta ke bawah, itu apakah masih layak dianggap sebagai barang mewah? Karena itu sudah kebutuhan masyarakat kita untuk melakukan mobilitas ataupun kegiatan ekonomi. Jadi selayaknya mungkin itu harus ditinjau kembali, apakah ada pengurangan, apakah kemudian pembebasan sama sekali, seperti yang terjadi pada waktu kita punya program LCGC, di mana LCGC itu karena spesifik program, maka itu dibebaskan dari PPN BM-nya sendiri. Jadi arahnya ke sana. Kalau nggak ada intervensi, ini cukup berat karena kemudian lapangan kerja itu shift-nya akan berkurang, kemudian juga komponen-komponen lokal juga akan terganggu. Ini teman-teman dari pabrikan komponen supplier ini udah pada teriak nih kalau volumenya seperti ini cukup berat buat mereka. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia. Baik, Pak Kuku. Nah, Pak Bibin, dengan kondisi seperti ini, apakah kita juga, oke lah, domestik masih terkendala begitu. Apakah potensi pasar ekspor, kemudian bentuk-bentuk dukungan seperti apa yang diharapkan sehingga bisa menjadi booster juga nih untuk industri otomotif ataupun penjualan mobil sendiri di tanah air? Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik. Dengan adanya perang tarif dan sebagainya, ini menjadi masalah global. Oke. Andaikan kondisi dunia baik, kondisi dalam negeri yang kurang baik, kan masih ada harapan untuk mengekspor. Kalau sekarang mau kemana? Nggak ada celah lagi. Yang seharusnya kita harapkan adalah uluran tangan dari pemerintah. Tadi Pak Kuku menyebutkan soal pajak barang mewah. Saya bertanya-tanya, apakah masih relevan memakai pajak barang mewah dikenakan kepada kendaraan bermotor? Kalau memang nilai kendaraannya di atas 1M katakanlah, bahwa kendaraannya itu bukan fungsional, tapi untuk menampilkan diri, ya silakan mau kenakan pajak. Tapi yang fungsional, yang di bawah 1M ini, saya lebih ekstrim loh Pak Kuku, bukan yang 300 juta, yang di bawah 1M. Karena kalau di total marketnya gede, marketnya tuh besar. Nah, kenapa saya singgung soal PPN yang 12%, PPN itu poinnya ada di bawah. Setelah semua ditotal kena PPN 12%. Babak belur. Jadi ini yang sebetulnya saya harapkan pemerintah tuh aware bahwa industri ini harus diselamatkan.
Kan katanya, mungkin Pak Pupung bisa akan melengkapi saya, penyumbang pajak kepada negara industri ini kan nomor berapa? Kan termasuk yang besar. Kok tidak ada uluran tangan? Nah, kalau tadi Pak Pupung menyampaikan soal pajak obsen, saya berpikir bisakah secara nasional ditunda 2-3 tahun? Selamatkan dulu industri ini. Oke. Dan kalau kita mau berhitung jumlah orang yang mengandalkan hidupnya pada industri ini dari hulu ke hilir, bukan yang hanya yang kerja di pabrik otomotifnya atau di pabrik supplier komponennya, tapi dari hulu ke hilir, termasuk kita berhitung bengkel-bengkel tidak resmi yang kehidupannya juga mengandalkan industri ini. Oke. Berapa banyak? Mungkin rasanya udah jutaan. Jutaan lah, Iya. 1,5 Pak. Baik, Nah, baik iya, Pak Bebe. ini yang harus Iya. diselamatkan. Mau tunggu apa lagi? 6 bulan sudah cukup. Dan kalau bicara pajak barang mewah, kita sudah punya contoh yang dekat. Betul Pak Kuku? Waktu kita menyelamatkan industri ini di waktu pandemi. Ya, Penjualan waktu anjlok sampai tinggal 10% itu sudah, apa istilahnya, mati suri itu. Baik, Yang baik. namanya stockyard itu penuh. Bagaimana mau mengeluarkannya? Dengan menghapuskan pajak bermewah kan waktu itu kan? PPNBM DTP, betul. Iya kan? Ya. Cair loh. Saya sendiri sampai merinding dengar berita bahwa stockyard mulai cair. Oke. Ini kan sudah contoh di depan mata dan kejadiannya bukan 10-20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Baik Pak Bebe. Kenapa sih? Oke. Nah, Pak Kuku, mencermati dengan beberapa tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Bebe sendiri. Nah, tentu PPN juga tentu akan melakukan inovasi, kreasi baru ataupun bahkan mungkin insentif ataupun komunikasi apa yang sudah dijalin dengan pemerintah sendiri dari Gaikindo sehingga ada komunikasi bahwa ini loh ke kondisi real yang tengah dialami dari pelaku industri otomotif, kemudian upaya-upaya untuk menjaga konsistensi dari sisi penjualan mengingat ada banyak produk-produk turunannya masyarakat pekerja yang bergantung dalam industri ini juga begitu Pak Kuku. Ya, jadi memang sudah disampaikan, memang masalahnya kan kemudian tidak satu poin ya. Ada beberapa pemegang kepentingan yang terlibat di sana. Tapi sudah disampaikan. Jadi dari apa yang tadi yang disampaikan Pak Bebin tepat sekali. Kita perlu belajar dengan cermat apa yang terjadi pada waktu pandemi. Dan itu juga ada kajiannya. Bahwa dengan memberikan insentif tadi, itu maka memang ada potensial loss. Tapi potensial gain-nya ternyata lebih tinggi. Terus terang aja itu kajiannya udah berapa kali kami juga sampaikan. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan kebijakan itu, PPNBM DTP di 1 Maret 2021, dalam 3 bulan itu ada potensial loss-nya sekitar 3 triliun. Namun pada periode yang sama, potensial gain-nya itu 5 triliun lebih. Artinya itu masih lebih positif. Dan ini yang sudah difahami dari pemerintah, tinggal kita tunggu apakah kemudian ada upaya tersebut lagi. Tadi 6 bulan sudah cukup lah itu. Oke. Namun yang lebih mendasar adalah apa yang kita perlu lakukan adalah restrukturisasi secara menyeluruh. Ada kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga pelaku industri secara keseluruhan dan maupun ekosistemnya itu punya jaminan bahwa untuk jangka panjang investasi di industri kendaraan bermotor di Indonesia itu cukup positif. Ditambah lagi bahwa pasar domestik Indonesia ini adalah yang paling besar di ASEAN. Ini yang harus dijaga. Kita harus belajar dari Malaysia maupun Thailand. Thailand ini sedang terpuruk sekarang. Karena kemudian posisinya yang biasanya penjualan di ASEAN itu nomor 2, sekarang diambil alih oleh Malaysia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Malaysia adalah Malaysia itu tetap menjalankan kebijakan insentifnya yang diberlakukan pada waktu pandemi dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan itu mampu mendongkrak penjualannya hingga tembus di 816.000 di tahun lalu, mendekati Indonesia yang 865.000.
Baik, itu dia. Berarti memang perlu adanya relaksasi, kemudian insentif yang dibutuhkan lebih jauh begitu untuk bisa menyokong lagi industri otomotif Indonesia dalam menyikapi kondisi tadi. Tidak hanya di dalam negeri yang Pak Bebin katakan begitu, bahkan global pun juga tengah mengalami tekanan, sehingga pada saat kita ingin mengoptimalkan pasar ekspor pun juga masih ada kendala di sana begitu ya. Baik, Pak Pepin, kemudian Pak Kuku, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Kuku, Pak Pepin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Pepin di Gias. Ya, kita Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.